Berita kematian mantan Gubernur Papua pada tanggal 26 Desember 2023 kemarin membawa duka bagi warga Papua. Sayangnya, ada beberapa kelompok warga yang meluapkan kesedihannya dengan tindakan yang merugikan orang lain. Berikut kisah penangkapan ex-gubernur Papua tersebut sampai dengan beliau meninggal dunia. Pertama, diawali dengan penolakan warga Papua terhadap penangkapan Lukas NMB atas tersangka kasus korupsi. Beberapa tokoh Papua mendukung penegakan hukum terhadap NMB, sementara beberapa simpatisan NMB melakukan aksi protes yang berujung ricuh. KPK menangkap NMB di Jayapura pada 10 Januari 2023 setelah mendapat informasi bahwa dia akan melarikan diri. NMB diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Papua. Pasca penangkapan, sejumlah simpatisan NMB melakukan aksi penolakan yang berujung dengan kericuhan. Kericuhan tersebut terjadi di Makobrimob Polda Papua, tempat NMB ditahan sementara, dan Bandara Sentani. Dalam aksi tersebut, Polda Papua mengamankan 19 orang, namun seorang warga diketahui tewas karena peluru aparat. Polri mengingatkan agar warga Papua tidak termakan isu kemerdekaan terkait penangkapan NMB oleh KPK. Polri juga meminta warga Papua untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ternyata banyak warga Papua membela NMB. Meski sudah menjadi tersangka KPK, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain NMB dianggap sebagai tokoh yang berani bersuara untuk kepentingan Papua. NMB memiliki basis massa yang kuat di kalangan masyarakat adat dan agama, dan NMB dinilai berhasil membangun Papua dalam berbagai bidang. Lukas NMB sebelumnya divonis bersalah oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 19 Oktober 2023. Dia dihukum 8 tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi pengerjaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Lukas NMB diduga menerima uang dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka, agar perusahaannya mendapat sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Selain itu, Lukas NMB juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Dalam proses persidangan tersebut, kesehatan Lukas NMB semakin menurun yang mengharuskan NMB mendapatkan perawatan. Lukas NMB sempat mengalami komplikasi jantung, ginjal, dan stroke. Dia sudah menjalani cuci darah dan pengobatannya sebanyak 15 kali. Jenazah Lukas NMB diterbangkan ke Jayapura, Provinsi Papua untuk dimakamkan di sana. Lukas NMB meninggal dunia pada Selasa, 26 Desember 2023 sekitar pukul 10.45 WIB saat menjalani masa pembantaran di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Meninggalnya Lukas NMB terjadi kerusuhan di Papua. Kerusuhan pertama terjadi di Simpang 3 Jalan Raya Katoraja, Abepura, Jayapura, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, saat masa simpatisan NMB berusaha masuk ke Mako Satbrimob Polda Papua namun dihalau oleh aparat. Kerusuhan kedua terjadi di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur saat massa simpatisan NMB melakukan aksi anarkis saat NMB akan diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat charteran. Kerusuhan ketiga terjadi di Base Ops Lanut Jayapura sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur saat massa simpatisan NMB masuk ke area pangkalan udara dengan membawa senjata tajam dan panah dan mengancam aparat. Beberapa tokoh Papua, termasuk pentolan pro kemerdekaan Beni Wenda, membela NMB dan menyebut kasus korupsi yang menjeratnya sebagai rekayasa politik.